Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Stalin lahir di kota Gori, Georgia pada tanggal 18 Desember tahun 1878 dengan nama Losif Vissarionovich Jugashvili. Kota Gori adalah sebuah daerah terpencil yang sangat jauh dari pusat kekaisaran Rusia di Moskow. Waktu itu belum menjadi Uni Soviet, tapi masih menjadi kekaisaran Rusia. Kondisi latar belakang keluarga Stalin kecil sangat jauh dari kata harmonis. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang sangat sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak dan juga istrinya sendiri. Penganiayaan fisik serta mental yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri terhadap dirinya dan ibunya begitu membekas secara psikologis pada diri Stalin kecil. Tidak jauh dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah Stalin juga turut membentuk perilakunya. Stalin yang sejak kecil masuk ke sekolah teologi atau seminari keagamaan Kristen Ortodoks tumbuh dengan perasaan benci terhadap sosok otoritas sekolah yang sangat mengekang, kaku, otoritatif, superdisiplin, dan sangat keras dalam menghukum siswa. Dengan latar belakang keluarga dan lingkungan sekolah yang seperti itu, Stalin tumbuh menjadi individu yang sangat tertutup, jarang berbicara, serta terbiasa menyembunyikan niat dan perasaannya. Banyak para ahli sejarah yang memiliki dugaan kuat bahwa pemicu setiap keputusan Stalin ketika nanti dia berkuasa hampir selalu didasari oleh perasaan ketakutan atau paranoia yang diakibatkan oleh tekanan psikologis di masa kecil. Dugaan para ahli sejarah ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Bahkan semua rencananya, semua aksinya, semua tindakan dari Stalin di masa hidupnya bisa dijelaskan dengan dasar paranoia. Terlepas dari pribadi yang sangat tertutup, tersembunyi perasaan benci dan pemberontakan yang luar biasa terhadap sosok otoritas, baik terhadap sosok ayahnya sendiri maupun para tetua agama di sekolah teologinya. Rasa pemberontakan itu juga yang memicu Stalin muda untuk secara diam-diam membaca buku-buku dan artikel yang dilarang oleh pihak sekolah pada masa kekaisaran Rusia, yaitu buku-buku berhaluan kiri atau komunisme. Singkat cerita, Stalin muda yang jatuh cinta terhadap gagasan komunisme yang kerap mengkritik secara tegas bahwa kelas sosial atas atau kaum kaya selalu memeras kelas bawah atau miskin. Sangat sejalan dengan kebencian Losif muda ini terhadap pihak-pihak otoritas yang selama ini mengekang dan mengatur hidupnya. Makin lama, kecintaan Stalin terhadap gagasan komunisme tidak hanya sebatas pada buku-buku bacaan, tetapi juga dia praktekkan dengan aktif terlibat dalam gerakan revolusi komunis di Rusia. Karena semakin terlibat aktif dengan komunis, Stalin dikeluarkan dari sekolah teologi ini di bulan Mei tahun 1899 saat ia berusia 21 tahun. Sejak saat itu, komunisme menjadi agama baru bagi Stalin. Komunisme adalah sebuah gerakan perjuangan sosial yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels sebagai perlawanan oleh kaum pekerja terhadap kepemilikan privat atas alat-alat produksi. Adanya gerakan sosial di Eropa ini dilatar belakangi oleh maraknya gerakan industrialisasi sejak revolusi industri di Eropa pada abad ke-19 yang dianggap mengarah pada penindasan atau eksploitasi bagi kaum pekerja. Dari mulai jam kerja yang tidak manusiawi, upah yang sangat murah, tidak adanya standar keamanan kerja, serta berbagai pemerasan yang dilakukan oleh tuan tanah, rentenir, dan cukong-cukong terhadap para pekerja lapangan, yaitu buruh, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Singkat cerita, gagasan Karl Marx menawarkan solusi bagi masalah ketimpangan sosial ini. Solusinya adalah pemersatuan kaum buruh atau pekerja untuk melakukan aksi revolusi dan mengambil alih alat-alat produksi dari para pemilik modal atau kaum kapitalis untuk mengubah negara tersebut dengan sistem ekonomi politik yang baru yang bernama sosialisme. Pada fase sosialisme, para pekerja akan mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah atau sebagai representasi dari kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara merata.
Ketika sebuah negara menganut sosialisme versi Marx, maka pemerintah akan mengambil alih segala bentuk perputaran ekonomi. Tidak ada lagi yang namanya kapitalisme, tidak ada pemilik modal, tidak ada pemilik alat produksi, tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada tuan tanah, tidak ada pengusaha, tidak ada perdagangan, dan tidak ada pasar. Segala bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab tunggal dari pemerintah pusat. Namun sebetulnya, kondisi negara sosialis ini belum mencapai tahap akhir yang ideal dalam gagasan Marx. Menurut Marx, setelah sebuah negara menjadi sosialis, nanti lama-kelamaan konsep negara itu sendiri tidak lagi dibutuhkan. Fase sosialisme akan berubah menjadi fase komunisme, di mana akan terbentuk suatu masyarakat ideal atau komunal yang setara, tidak ada lagi kelas sosial, tidak ada lagi kepemilikan pribadi, tidak ada sektor swasta, tidak ada negara, tidak ada konsep uang, tidak ada pasar, tidak ada perdagangan. Semua orang akan mengerjakan apa yang mereka inginkan, serta saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Itulah gagasan yang menarik perhatian Stalin pada masa remaja. Di Kekaisaran Rusia sendiri, sebetulnya gerakan komunis terpecah menjadi beberapa kubu. Namun ada seorang tokoh komunis yang akhirnya menarik perhatian Stalin, yaitu Vladimir Lenin. Pada masa itu Lenin memang dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, karismatik, berpengetahuan luas, handal dalam perdebatan, dan sangat vokal dalam perjuangannya yaitu untuk merebut hak-hak kaum pekerja dan mendirikan negara sosialis. Terbius dengan karisma seorang Lenin, akhirnya Stalin menjadi salah seorang pengikut Lenin yang paling setia dalam memperjuangkan revolusi. Stalin muda yang kini menjadi pengikut setia Lenin memiliki satu fokus tujuan yang jelas, persatuan kaum pekerja dan melakukan revolusi atau pemberontakan terhadap kerajaan Rusia, untuk kemudian mendirikan negara berbasis sosialis Marx dengan nama Uni Soviet. Dalam gerakan revolusi ini, Stalin muda lebih banyak berperan di lapangan, khususnya dalam penggalangan simpatisan. Sementara Lenin, Trotsky, dan kawan-kawan yang berlatar belakang akademis lebih banyak berjuang di belakang meja. Bagi Stalin muda yang jago dalam urusan lapangan, segala hal perlu dilakukan untuk mewujudkan revolusi, termasuk merampok bank dan kantor pos di daerah Kaukasus untuk menggalang dana. Dalam menarik simpatisan, Stalin memanfaatkan sentimen SARA di berbagai daerah, salah satunya di kota Baku yang kebanyakan dari suku Azerbaijan yang Muslim, untuk melakukan revolusi terhadap kaum pribumi Rusia yang beragama Kristen Ortodoks. Pada tahun 1907, Stalin berhasil menguasai serikat buruh di kota Baku sebagai pemimpin Partai Komunis Baku untuk mengirimkan orang-orang berhaluan komunis untuk menjadi anggota legislatif di kota Duma. Di sisi lain, Stalin juga banyak menulis artikel tentang gagasan revolusi dengan gaya bahasa yang mudah dicerna saat dibaca oleh kalangan rakyat jelata non-intelektual. Pengaruh Stalin yang sangat kuat di kalangan rakyat jelata hingga pada tahun 1912, Lenin mengangkat Stalin menjadi anggota Komisi 4 yang mengepalai Partai Komunis Uni Soviet. Ini merupakan langkah besar bagi Stalin yang tadinya hanya pejuang lapangan, kini bisa disejajarkan dengan Trotsky, Kornilov, dan Zinoviev sebagai orang-orang kepercayaan Lenin yang paling dekat. Dalam perannya sebagai anggota komisi, Stalin mendirikan koran resmi Partai Komunis, yaitu Pravda, atau yang artinya kebenaran, yang membuat pengaruhnya semakin besar. Singkat cerita, Perang Dunia Pertama meletus di Eropa pada tahun 1914 dan secara signifikan membuat kerajaan Rusia menjadi begitu ringkih dan rentan untuk dikudeta. Dalam kondisi tersebut, terjadi 2 kali revolusi di Rusia pada tahun 1917. Pertama kali pada bulan Februari oleh para tokoh pro-demokrasi, yang kemudian direvolusi kembali pada bulan Oktober tahun 1917 oleh Lenin, Trotsky, Stalin, dan kawan-kawan, serta sekaligus secara resmi mendirikan negara sosialis komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Akhirnya setelah perjuangan panjang, impian Lenin, Trotsky, Stalin, dan kawan-kawan terrealisasi. Praktis Lenin menjadi pemimpin tertinggi di Uni Soviet, kemudian Trotsky sebagai tangan kanan. Lenin ditugaskan sebagai Menteri Pertahanan dan Stalin sebagai Sekjen Partai Komunis atau Ketua Pengurus Partai. Revolusi telah berhasil, jabatan mentereng sudah didapat. Namun apakah mimpi negara sosialis yang ideal, yang makmur, dan sejahtera itu terjadi?
Apakah negara impian di mana segala bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab tunggal dari pemerintah pusat bisa dilakukan secara efektif? Apakah kondisi di mana tidak ada pemilik modal, tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada perdagangan, tidak ada pasar, menjadi format yang ideal untuk memberikan kesejahteraan yang merata? Ternyata kenyataannya tidak semudah itu. Tentu tidak mudah untuk memformat ulang dasar prinsip ekonomi sebuah negara, apalagi negara dengan area geografis yang super luas seperti Uni Soviet. Perubahan sistem ekonomi yang tadinya berdasarkan perdagangan antar masyarakat atau kapitalis, kini harus menerima kenyataan bahwa tidak ada lagi kepemilikan pribadi, semua alat produksi milik negara, dan semua perputaran ekonomi kini diatur oleh negara. Pastinya tidak semua rakyat Uni Soviet bisa menerima kenyataan ini dengan begitu cepat. Nyatanya, masih ada banyak pihak internal dalam pemerintahan Uni Soviet maupun rakyat jelata yang ogah-ogahan terhadap gagasan sosialis komunis yang diusung oleh negara baru mereka ini. Pada masa transisi inilah, Lenin melihat banyak sisi lain dari seorang Stalin. Salah satu contohnya adalah pada bulan Juni tahun 1918, di mana Stalin ditugaskan di kota Saritsin untuk memastikan pasokan makanan dan minyak ke dua kota terbesar Rusia, yaitu Leningrad dan Moskow. Itu artinya, Stalin harus menegaskan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat kota Saritsin. Bahkan makanan dan minyak yang ada di kota itu bukan lagi milik mereka tapi milik negara, dan dalam waktu dekat harus dikirim ke Leningrad dan Moskow. Hanya sekitar 24 jam setelah dia tiba, dia langsung melaporkan bahwa masalah telah selesai dan penduduk kota sudah dia jatahi kebutuhannya. Sangat luar biasa apa yang dilakukan Stalin. Dalam waktu 24 jam bisa meyakinkan masyarakat bahwa pasokan makanan dan minyak itu milik negara dan harus segera dikirim ke kota lain. Fakta yang terjadi di lapangan adalah di kota Saritsin inilah Stalin memahami bahwa kematian adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Ada ketakutan atau paranoid dalam diri Stalin jika tidak sanggup melaksanakan perintah ini. Maka dari itu, semua yang tidak setuju, protes, atau dianggap mengganggu pasokan makanan dan minyak langsung dieksekusi di tempat oleh tentara Soviet. Di kota ini juga Stalin mulai berkonflik dengan Trotsky yang saat itu berstatus sebagai Menhankam. Stalin tidak setuju dengan kebijakan Trotsky menggunakan mantan perwira kekaisaran Rusia untuk memimpin tentara merah atau tentara Uni Soviet. Stalin juga menuntut untuk mendapatkan kekuasaan istimewa untuk mengatur semua tentara di wilayahnya, yang berarti melangkahi status Trotsky sebagai Menhankam. Perpecahan dalam kubu militer pun terjadi, dan tidak sedikit anggota militer yang tidak mau mematuhi Trotsky yang notabene adalah pemimpin tertinggi militer. Setelah dalam kekuasaan awalnya selalu melihat masalah dalam sudut pandang paranoid, selalu curiga, menganggap segala bentuk protes adalah pengkhianatan, puncaknya ketika Stalin dalam kekuasaan militer istimewanya secara brutal menahan tentara suruhan Trotsky yang datang dari pusat, kemudian menenggelamkan mereka sampai mati di sungai. Konflik antara kedua tokoh revolusi ini kian memanas hingga masalah di antara keduanya baru selesai ketika Lenin turun tangan untuk mendamaikan mereka. Di tahun 1920, Stalin juga berulah kembali ketika tentara Polandia menyerbu wilayah Rusia. Pasukan Rusia di bawah pimpinan letnan muda bernama Mikhail Tukhachevsky berhasil mengimbangi serangan tersebut. Stalin ditugaskan untuk mengirim pasukan untuk melindungi sayap kiri pasukan Tukhachevsky. Namun entah mengapa, Stalin ogah-ogahan mengirim pasukan pembantu yang akhirnya berujung pada kekalahan pasukan Tukhachevsky. Akhirnya Stalin dipanggil pulang ke Moskow dan tidak diberikan jabatan yang berhubungan dengan perang melawan Polandia lagi. Stalin memang terlalu penting karena punya pengaruh besar di lapangan, sehingga Lenin tidak secara langsung menghukumnya. Namun secara perlahan, Lenin mencatat semua kebrutalan dan pembangkangan Stalin di dalam pikirannya. Di masa-masa akhir hidupnya, Lenin semakin merasa cara kerja Stalin di lapangan terlalu brutal dan berbahaya. Sementara Lenin jauh lebih menyukai Trotsky yang bijak, rasional, cerdas, dan visioner. Dalam kondisi sakit, Lenin sempat menulis surat wasiat pada akhir tahun 1922 yang dia serahkan pada istrinya yang bernama Krupskaya. Lenin berpesan agar surat wasiatnya itu dibacakan secara terbuka di hadapan banyak orang, bukan secara tertutup.
Apa isi surat wasiat itu? Secara garis besar adalah kritik Lenin terhadap anak buahnya, khususnya terhadap Stalin, yang artinya surat wasiat itu adalah kunci untuk memecat Stalin dari kekuasaannya. Tidak lama setelah surat wasiat itu ditulis, Lenin terkena stroke pada bulan Maret tahun 1923, lalu meninggal setelah serangan stroke berikutnya pada bulan Januari tahun 1924. Ketika Lenin akhirnya meninggal pada tanggal 21 Januari tahun 1924, Stalin sumringah. Selama ini hal yang paling dia takutkan adalah Lenin kembali sehat dan menjatuhkannya. Kini ancaman itu lenyap seketika. Trotsky waktu itu sedang kurang sehat dan berada di daerah Georgia, sangat terkejut mendengar kabar duka ini. Akan tetapi dengan akalnya yang licik, Stalin mengatakan kepada Trotsky bahwa dia tidak usah repot-repot untuk pulang karena pemakamannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Stalin menyuruh Trotsky untuk fokus dalam pemulihan kesehatan saja karena tidak akan terkejar jika harus pulang ke Moskow. Ternyata Stalin berbohong karena ternyata pemakaman Lenin dilaksanakan pada hari Minggu. Trotsky yang saat itu sangat berduka bahkan tak bisa menulis pernyataan eulogi untuk dibacakan di upacara pemakaman. Padahal kalau saja waktu itu Trotsky ngotot untuk datang ke Moskow dan membacakan eulogi, dia akan disambut sebagai sang putra mahkota Lenin. Namun, Trotsky yang berduka memilih untuk mengurung diri. Sementara itu, Stalin malah mencuri panggung utama. Di tengah-tengah pemakaman Lenin yang dramatis, Stalin berpidato dengan menjunjung Lenin setinggi langit sebagai bapak bangsa, sekaligus secara tidak langsung mendeklarasikan bahwa dirinya lah orang yang paling mampu menginterpretasikan cita-cita Lenin bagi negara Uni Soviet. Setelah berhasil mencuri panggung di pemakaman Lenin, kini Stalin tinggal khawatir tentang surat wasiat Lenin. Adanya surat wasiat itu tentu amat membahayakan Stalin. Maka dari itu, pada tanggal 22 Mei tahun 1924, sesaat sebelum Kongres Partai Komunis ke-13, Krupskaya atau istri Lenin yang memegang surat wasiat dipertemukan dengan para elit Partai Komunis. Tentu saja Krupskaya awalnya ngotot untuk membacakan statement Lenin dalam Kongres Partai. Namun dalam pertemuan tertutup ini, Zinoviev dan Kamenev membela Stalin mati-matian. Bahkan Stalin adalah pengikut Lenin yang paling setia, bahwa Stalin sangat berjasa bagi Soviet, bahwa ketakutan Lenin terhadap Stalin ternyata tidak beralasan, dan alasan-alasan lainnya. Akhirnya Krupskaya pun menyerah. Surat wasiat itu tidak dibacakan secara terbuka dan tidak menjadi dasar pengambilan keputusan apapun. Tak ada yang menyadari bahwa ini adalah saat terbaik jika ingin menyingkirkan Stalin, bahwa mendepak Stalin dari kekuasaan di masa yang akan datang akan semakin sulit dilakukan. Setelah mengamankan posisinya sebagai sekjen, Stalin semakin berambisi untuk menegaskan dirinya sebagai pengganti Lenin untuk memimpin Soviet. Dia pun semakin gencar menjatuhkan pesaing utamanya, yaitu Trotsky. Salah satu jurus politik andalan Stalin adalah melabelkan lawan politiknya sebagai dalang dari faksionalisme atau pemecah persatuan. Semua orang yang bertentangan dengan Stalin dicap berusaha membangun faksi sendiri di dalam Partai Komunis dan berusaha merusak persatuan-kesatuan partai. Padahal target dari isu yang dibangun Stalin ini tentunya adalah Trotsky yang dianggap ancaman yang dapat mengganggu kekuasaan Stalin. Dari perspektif itu, setiap perdebatan dan protes akan selalu dicap merusak persatuan. Sampai akhirnya Kamenev yang mulai khawatir dengan gerak-gerik Stalin menuduh Stalin mencoba mengkonsentrasikan kekuatan, menciptakan one man rule dalam Kongres Partai Komunis ke-14 pada tahun 1925. Dengan akal dan kemampuan retorikanya Stalin menjawab, sebuah partai harus dipimpin bersama, mustahil untuk menciptakan kepemimpinan satu orang. Setelah Lenin wafat ini semakin tidak mungkin, hanya orang bodoh yang memimpikan hal semacam itu. Bodoh membicarakan tentang ini, yang penting adalah kerjasama, kepemimpinan bersama, kesatuan seluruh lapisan dengan minoritas mengikuti mayoritas, itulah yang kita butuhkan saat ini. Sangat jelas Stalin menginginkan persamaan pendapat, pembungkaman semua yang berbeda pendapat dengannya, tetapi dengan memakai kemasan persatuan, kesatuan, mayoritas, dan juga Lenin. Zinoviev yang amat dekat dengan Kamenev
Kini sadar Stalin mengincar mereka berdua sekaligus. Mereka sadar perlu secepatnya menggalang persekutuan dengan Trotsky untuk menjatuhkan Stalin. Namun persekutuan Trotsky dan Zinoviev dan Kamenev sudah sangat terlambat. Saat itu Stalin sudah mendapatkan sekutu baru, yaitu kepala koran Pravda, ekonom terkemuka Nikolai Bukharin, dan Perdana Menteri Uni Soviet waktu itu yaitu Alexei Rykov. Trotsky, Kamenev, dan Zinoviev kini kalah suara di Partai Komunis. Setelah Kongres ke-15 Partai Komunis pada bulan Desember 1927, ketiganya praktis tersingkir dari Partai Komunis tanpa jabatan yang berarti. Gaya kepemimpinan Stalin tidak seperti Hitler yang menggebu-gebu dan berapi-api. Stalin itu tipe pendiam dalam rapat. Saat yang lain berteriak-teriak, Stalin cuma diam dan mencatat. Dia lebih suka bicara sedikit dan bekerja di belakang meja untuk menghasut beberapa tokoh kunci untuk mendukung dirinya. Ini balik lagi ke kondisi psikologis Stalin yang paranoid. Dia tak mau orang lain tahu apa yang ada dalam benaknya. Dia takut salah bicara dan kata-katanya dipolitisasi untuk melawan dirinya. Tidak seperti Hitler yang bernafsu untuk menguasai parlemen dan kabinet Jerman, Stalin juga jauh lebih pasif. Dia lebih suka menunggu, membiarkan lawan-lawannya membuat blunder yang bisa dia manfaatkan. Tidak seperti Hitler yang mendeklarasikan diri sebagai juru selamat atau the chosen one yang ditakdirkan untuk mengembalikan kejayaan Jerman. Stalin selalu menekankan bahwa dirinya cuma penerus Lenin yang paling dekat dengan almarhum, sekaligus paling mengerti cita-cita dan gagasan Lenin yang sebenarnya. Gaya kepemimpinan ini adalah mimpi buruk bagi semua lawan politik Stalin, tidak terlepas bagi Kamenev dan Zinoviev yang sudah tak memiliki jabatan berarti. Pada tahun 1934, ketika terjadi pembunuhan kepala Partai Komunis di Saint Petersburg, yaitu Sergei Kirov, yang begitu menghebohkan. Tanpa proses hukum dan bukti, tiba-tiba Kamenev dan Zinoviev dituduh terlibat dalam pembunuhan Kirov. Mereka berdua pun ditangkap, dipenjara, dan kemudian dieksekusi mati. Kini tersisa Trotsky yang menjadi lawan Stalin, hanya tinggal menunggu giliran saja. Trotsky yang bisa disebut sebagai salah satu bapak bangsa Uni Soviet sampai harus terusir dari negaranya sendiri di tahun 1929 hingga akhirnya dibunuh oleh pembunuh suruhan Stalin yang bernama Ramon Mercader di Meksiko pada tahun 1940. Sangat tragis akhir kehidupan dari Trotsky, mirip dengan Tan Malaka yang dikenal sebagai bapak republik tapi mati dieksekusi bangsanya sendiri. Setelah Lenin wafat, Trotsky, Zinoviev, dan Kamenev tersingkir, Stalin semakin dekat untuk menjadi penguasa tunggal Uni Soviet, seorang tsar atau kaisar. Selanjutnya, Stalin ingin merealisasikan ambisinya untuk menjadikan Uni Soviet sebagai negara yang terkuat di seluruh alam semesta. Dalam cara pikir yang paranoid, mewujudkan negara yang kuat berarti mewujudkan negara yang bisa bertahan dari ancaman negara-negara lain, khususnya negara yang anti-komunis seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Maka dari itu, Stalin menciptakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita terbagi menjadi dua. Fase pertama fokus pada distribusi hasil pertanian yang berlangsung dari tahun 1929 sampai dengan 1933. Sementara fase kedua fokus pada industri militer. Repelita pertama memiliki tujuan untuk memusatkan pengaturan ekonomi kepada negara, dari mulai produksi, distribusi, hingga pembagian jatah per wilayah. Artinya, semua warga harus menanggalkan kepemilikan pribadinya dan menyerahkannya kepada negara. Jika hak kepemilikan pribadi disita, lalu bagaimana rakyat bisa hidup? Ternyata pemerintahan Stalin memiliki teori yang kurang lebih seperti ini. Pada dasarnya masyarakat dipersilahkan berkarya dan produktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti hasil produksinya negara yang akan tampung. Dari hasil penampungan tersebut, negara akan mengelola dan mendistribusikan kembali pada setiap masyarakat dengan porsi yang adil dan merata. Jadi dalam teorinya, seluruh proses produksi dimiliki dan dikendalikan oleh negara. Distribusi diatur oleh negara, dan semua rakyat akan mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan jatah dan porsi yang adil setiap bulan. Jika ada kebutuhan khusus, misalnya kacamata,
kursi roda, dan lain sebagainya. Silahkan request sesuai prosedur yang berlaku. Itulah gagasan awal dalam praktek sosialisme dan ekonomi terpusat. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi harus dihapuskan dulu. Lalu siapakah yang perlu diwaspadai dan menentang rencana ini? Tentu saja para petani. Jawabannya adalah karena 80% rakyat Soviet adalah para petani yang hidup di pedesaan dan mereka bisa dibilang sangat mandiri secara ekonomi. Tentu saja para petani sangat independen. Mereka mampu hidup dari hasil pengelolaan tanah pertaniannya sendiri tanpa harus tergantung kepada distribusi yang adil dan merata oleh negara. Maka dari itu, tentu tidak mudah meyakinkan para petani bahwa semua tanah, ladang, sawah, beserta semua hasil pertaniannya adalah milik negara yang pada akhirnya disita negara untuk didistribusikan ke daerah lain. Mirip seperti yang terjadi di Indonesia ketika PKI berusaha menyita tanah-tanah milik tuan tanah dengan land reformnya. Kemudian tanah tersebut dibagikan kepada petani miskin yang hasilnya malah menciptakan pertumpahan darah yang mengerikan di kalangan akar rumput. Di sisi lain, para petani ini juga dipandang orang kampungan yang bodoh dan keras kepala dalam menyerahkan kepemilikan pribadinya. Oleh karena itulah, ada sebutan khas dari kaum pro-sosialis komunis kepada para petani ini sebagai kulak atau kapitalis kampung. Mungkin mereka pikir para petani ini kaya raya, makanya disebut sebagai kapitalis. Sebetulnya yang dimaksud dengan petani ini terdiri dari beberapa golongan. Memang ada petani yang punya ladang bisa dikatakan cukup kaya, tetapi ada juga petani yang menyewa ladang ke tuan tanah. Bahkan tidak sedikit juga buruh tani yang disewa untuk kegiatan pertanian. Masalahnya walaupun petani itu mencangkup tuan tanah atau cuma buruh tani yang miskin, begitu pemerintahan Soviet menggolongkan Anda sebagai kulak atau antek kapitalis, artinya nasib buruk sedang mendekati Anda. Dalam program Replita ini, terjadi kolektivisasi atau penyitaan terhadap semua petani di Uni Soviet. Para petani yang tadinya memiliki tanah atau ladang, kini cuma menjadi buruh tani. Ribuan pemilik tanah yang kehilangan tanahnya tersebut juga direlokasi ke tanah-tanah yang masih membutuhkan petani. Para petani yang menolak dihajar di tengah jalan oleh massa yang digerakkan oleh pemerintah dan partai. Kulak atau si kapitalis kini menjadi cap negatif dan menjadi senjata andalan pemerintah untuk menyingkirkan siapa saja yang menentang kolektivisasi pemerintah. Semua orang yang dicap kulak dipropagandakan sebagai musuh negara, musuh perjuangan revolusi, bahkan sebagai separuh binatang yang layak untuk disiksa dan juga dibunuh. Akibatnya tentu bisa ditebak. Tidak sedikit para petani yang tidak terima, mereka menolak kehilangan tanah dan ternak mereka. Banyak petani yang lebih memilih membantai ternaknya sendiri daripada menyerahkannya kepada kolkos atau sovkos atau pemerintah daerah. Jutaan petani memilih pindah ke kota untuk menjadi buruh daripada menjadi petani yang diperbudak pemerintah. Dampaknya pasokan pangan malah turun drastis dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ide konyol yang hanya dilakukan oleh kaum yang tidak berpikir dengan matang akan dampak buruk dari penerapan kebijakan tersebut. Dari semua wilayah Uni Soviet, Ukraina lah yang paling menderita akibat kolektivisasi ini. Kolektivisasi menghancurkan pertanian Ukraina yang sebelumnya dikenal sebagai lumbung gandum Kekaisaran Rusia. Akibat dari penyitaan hasil panen dan distribusi kebutuhan yang tidak efektif, rakyat di daerah Ukraina menderita bencana kelaparan yang sangat hebat dan terkenal dengan nama Holodomor. Di seluruh penjuru Ukraina, dalam waktu 18 bulan, rakyat Ukraina menderita busung lapar. Begitu laparnya orang-orang Ukraina, sampai-sampai kanibalisme terjadi di mana-mana. Tidak tanggung-tanggung, tragedi Holodomor ini membunuh lebih dari 7 juta orang Ukraina. Sangat mengerikan dengan apa yang terjadi. 7 juta manusia mati kelaparan di musim dingin karena kekurangan jatah makanan dan sengaja dibiarkan saja oleh pemerintah. Pada saat itu, pemberitaan soal Holodomor dilarang oleh Stalin. Betapa ironisnya sebuah daerah yang tadinya dianggap sebagai lumbung gandum menjadi neraka kelaparan di musim dingin. Ketika para pejabat daerah Ukraina benar-benar berlutut dan memohon bantuan makanan kepada pemerintah pusat, Stalin malah menyalahkan mereka karena tidak patuh pada jatah makanan dan menuduh mereka hendak mensabotase negara Uni Soviet karena meminta jatah makanan lebih dari yang seharusnya. Pada dasarnya, Stalin memang takut kepada para petani Ukraina yang mandiri secara ekonomi. Cara Stalin menghadapi ketakutannya sangatlah sederhana.
biarkan saja mereka mati. Orang mati tidak bisa menakutkan lagi, pikir Stalin. Sampai ketika gunungan jenazah tidak terhitung lagi jumlahnya, Stalin tetap tidak tersentuh sama sekali dengan penderitaan rakyatnya sendiri yang mengalami tragedi kelaparan terhebat sepanjang sejarah ini. Menurut Stalin, industrialisasi sangatlah penting untuk memperkuat militer Soviet yang rentan akan ancaman dari negara lain. Karena itulah bagian kedua dari repilitas Stalin fokus pada titik kelemahan dalam ekonomi Uni Soviet, yaitu industrinya. Di akhir abad ke-19, Uni Soviet adalah negara petani yang mahal luas namun miskin industri, terutama industri berat seperti baja dan peralatan militer. Maka dari itulah, Stalin mulai pada fokus pada industri alat berat. Untuk menambang barang-barang tambang yang amat dibutuhkan sebagai bahan dasar industri, yaitu besi, mangan, nikel, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Stalin menggunakan ratusan ribu buruh pekerja paksa. Para buruh pekerja paksa tersebut didapat Stalin dari para petani yang ditahan atas tuduhan sebagai kulak. Maka dibuatlah ribuan kamp kerja paksa ini dengan sebutan gulag untuk menambang bahan dasar industri berat. Begitu banyaknya kamp kerja paksa gulag ini di Uni Soviet, sampai-sampai muncullah istilah Gulag Archipelago atau Kepulauan Gulag. Petanya bisa kita lihat pada gambar ini. Gulag memiliki turnover rate yang tinggi. Turnover yang dimaksud bukan orang tuanya dipecat atau mengundurkan diri, tapi karena begitu banyak pekerja yang tewas karena tenaganya diperas sampai mati kehabisan nafas. Menurut perkiraan jurnal sejarah, jumlah manusia yang menjadi korban kerja paksa ini berfluktuasi antara 2-4 juta jiwa. Mirip seperti Romusa di Asia Tenggara, bedanya adalah kalau Jepang memperbudak negara-negara lain termasuk Indonesia, kalau Stalin memperbudak jutaan rakyatnya sendiri. Lebih mengerikan lagi, Stalin juga ternyata merupakan tipe orang yang ngotot untuk melakukan pembangunan besar-besaran dalam waktu yang tidak realistis. Ketika para insinyurnya memperhitungkan untuk membangun 1 atau 2 pabrik, Stalin bisa seenaknya saja memberi target untuk membangun 10 pabrik. Konyolnya lagi, Stalin juga seringkali memberikan deadline durasi waktu yang mustahil, sampai-sampai banyak insinyurnya yang kalang kabut. Segala kemustahilan itu ditebus dengan memeras nyawa jutaan para kulak yang sudah dianggap bukan manusia seutuhnya. Selama ada protes, jurus Stalin sederhana saja, tinggal berikan saja mereka label mata-mata kapitalis, tukang sabotase, atau pengkhianat revolusi komunis. Selesai sudah, para tukang protes itu esok harinya hanya tinggal nama. Namun terlepas dari semua kekejaman, kemustahilan, kekacauan, dan jutaan nyawa rakyatnya sendiri yang dikorbankan, repelita di bidang industri berhasil membangun industri di Uni Soviet. Sebagai seorang yang paranoid, Stalin selalu takut pada militernya sendiri. Ingat, militer adalah organisasi resmi yang memegang senjata, artinya militerlah yang paling rentan untuk menggulingkan pemerintahan. Paranoidnya Stalin ini makin bertambah karena pemimpin militer terbaik Uni Soviet saat itu, yaitu Mikhail Tukhachevsky, orang yang punya dendam lama dengan Stalin ketika Stalin dulu menolak pengiriman tentara bantuan kepada tentara Tukhachevsky saat perang melawan Polandia pada tahun 1920. Karena itu, Stalin selalu mengawasi militernya, mencopot para jenderal yang berkualitas dan mengisi kembali dengan jenderal yang setia kepada Stalin. Hingga akhirnya hanya tinggal Tukhachevsky saja yang belum tersingkir karena memang kualitas dirinya sebagai seorang ahli strategi militer sangat baik dan dibutuhkan. Sampai ada saat di mana Jerman yang semakin takut dengan kekuatan militer Soviet di bawah ahli strategi Tukhachevsky. Dengan ketakutan tersebut, Jerman pun membuat propaganda bahwa Tukhachevsky adalah mata-mata Jerman yang menyusup ke Soviet. Melihat ada propaganda dari musuh Soviet, bukannya Stalin membela jenderal terbaiknya, alih-alih Stalin malah ikut memperkuat propaganda tersebut. Stalin malah ikut-ikutan menuduh Tukhachevsky. Bahkan ada gosip kuat di kalangan ahli sejarah militer yang mencurigai bahwa Stalin sendirilah yang memberikan beberapa dokumen rahasia negara kepada pihak Jerman untuk memperkuat propaganda tersebut. Akhirnya pada tahun 1937, Tukhachevsky ditangkap, disiksa, dipaksa menekan pengakuan, lalu dihukum mati karena dituduh berkhianat. Setelah Tukhachevsky, para perwira bawahannya juga menyusul, yaitu Marshal Yegerov, Blyucher, dan lain sebagainya.
semuanya ditangkap dan mengalami apa yang Tukhachevsky alami. Dalam paranoidnya terhadap militernya sendiri, Stalin membantai jenderal-jenderal terbaiknya sendiri yang telah begitu banyak berjasa bertahun-tahun memperkuat militer Uni Soviet. Lebih lanjut lagi, Stalin mengangkat ofisir-ofisir muda yang tidak berpengalaman untuk menggantikan para jenderal tersebut. Namun setiap jenderal muda ini juga harus ditemani oleh seorang komisaris politik dari Partai Komunis yang bisa melaporkan setiap ada tindakan yang mengacu pada pengkhianatan militer kepada Stalin. Artinya, orang-orang yang tidak mengerti militer dijadikan inspektur, pengawas para jenderal muda yang tidak berpengalaman. Militer Uni Soviet berubah dari militer yang kritis, logis, rasional, menjadi militer yang ketakutan, amatir, dan cuma bisa menurut. Itulah sekelumit kisah tentang Joseph Stalin. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.